sih kalau sebelum tidur kalian mikirin tentang gimana masa depan kalian dan apakah kalian sukses nanti gitu? Pernah nggak sih? Pernah. Oke, itu nggak apa-apa banget ya teman-teman, itu wajar dan itu memang fasenya dimana kita akan melewati fase itu. Itu adalah fase quarter life crisis, yaitu fase dimana kita merasa takut, bingung, lalu khawatir tentang masa depan yang belum jelas. Itu biasanya terjadi pada kisaran umur 18 tahun sampai dengan 30 tahun, yaitu di mana usia kita saat ini. Nah, teman-teman, kenapa sih harus ada fase ini? Kenapa sih kita harus melewati fase ini? Jadi fase ini itu ada karena adanya perbandingan. Ada yang tahu perbandingan yang dimaksud itu apa? Tidak. Oke, jadi perbandingan yang dimaksud itu yaitu perbandingan pencapaian diri kita dengan orang lain. Sekarang kan kita buka sosmed, buka misalnya media, mungkin Instagram, TikTok, kita bisa langsung melihat pencapaian orang lain. Dia konten kreator misalnya, dia di umur yang sama dengan kita, dia sudah punya mobil, dia sudah bisa membangun rumah, atau mungkin dia sudah dapat puluhan juta dibandingkan dengan kita. Itulah yang membuat kita ada di fase ini, yaitu perbandingan antara pencapaian. Padahal teman-teman, kita nggak pernah tahu apa yang sudah dilalui oleh content creator itu. Mungkin saja dia sudah melewati depresi, kegagalan, mungkin pernah ditipu, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa langsung melihat bahwasanya dia itu lebih baik dan kita itu lebih buruk. Kita tidak bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa merendahkan orang lain hanya karena pencapaian, apalagi merendahkan diri kita sendiri dan dibandingkan dengan orang lain, atau mungkin yang paling dekat dengan kakak kita atau dengan adik kita. Jadi kita lebih baik jangan pernah membanding-bandingkan ya teman-teman. Kenapa sih aku ngambil topik ini? Bukan karena aku udah sukses atau mungkin aku sudah lebih baik, tapi aku pengen belajar bareng sama kalian untuk menghadapi atau melewati fase ini dengan sehat. Nah, menurut kalian gimana sih caranya? Aku ada 3 tips yang mungkin bisa kita lakukan bersama-sama. Yang pertama itu ada ubah kata perbandingan tadi menjadi bertumbuh. Dimana kita tidak usah fokus pada membandingkan orang lain, membandingkan pencapaian orang lain, karena setiap proses atau perjalanan orang itu berbeda-beda. Jadi kita fokus saja pada diri kita sendiri. Karena sejatinya orang yang harus kita kalahkan itu adalah diri kita sendiri di masa lalu. Jadi kita harus lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Kita harus belajar dari diri kita yang kemarin. Jadi fokuslah pada pertumbuhan diri sendiri daripada kita harus membandingkan dengan pencapaian orang lain. Karena itu prosesnya panjang dan pastinya berbeda-beda. Yang kedua itu ada fokus pada apa yang bisa dikerjakan atau bisa dikendalikan hari ini, yaitu misalnya daripada teman-teman malam-malam itu overthinking mikirin masa depan yang belum jelas, kita belum tahu apakah masa depan kita akan sesuai harapan. Nah, jadi daripada teman-teman overthinking tentang itu, lebih baik kita fokus pada hari ini, fokus pada apa yang akan kita kerjakan, fokus pada mungkin kita mengasah soft skill kita yang belum kita bisa sebelumnya. Jadi kita lebih baik dengan memperbaiki diri kita sendiri, melakukan sebaik-baiknya di hari itu, karena apapun yang kita lakukan di hari ini itu sangat berdampak ke masa depan kita. Jadi apa yang kita lakukan hari ini juga termasuk menyusun masa depan yang kita harapkan. Nah, yang ketiga itu adalah support system. Di sini ada yang punya support system? Oke, boleh. Tapi support system juga banyak ya teman-teman. Boleh pacar, boleh keluarga, boleh jadi boleh banyak banget, bener. Boleh banget kalian cari support system terbaik kalian untuk teman cerita, teman mendengarkan, dan kalian juga
kalau bisa menjadi support system bagi orang lain. Jadi kalau kalian menceritakan, mau minta didengar, maka kalian juga harus mau mendengarkan orang lain. Betul sekali. Oke, jadi teman-teman yang saya banggakan, saya mau mengingatkan satu hal lagi, bahwasanya bingung di awal 20 tahun ini nggak apa-apa banget. Ini bukan berarti kalian gagal, tapi ini berarti bahwa kalian itu peduli dengan masa depan kalian. Kalian itu mau masa depan kalian itu yang terbaik. Dan ini adalah proses pendewasaan dari diri kita masing-masing. Jangan pernah takut kalau misalnya kita jalan pelan dibandingkan dengan teman kita yang jalannya lari. Mungkin dia jalan dengan cepat seperti itu. Jangan pernah takut atau membandingkan hal itu, karena misalnya kita jalan pelan tapi kita menikmati hari ini, kita bersyukur, kita bahagia, sedangkan teman kita yang lari bisa saja di titik yang sama dia malah jatuh atau mungkin dia terpleset yang menyebabkan dia berhenti. Tapi jangan sampai kita juga menghakimi perbedaan tersebut, karena yang seperti saya bilang tadi, bahwa proses atau perjalanan kita itu berbeda-beda. Jadi bisa saja kita memang jalan santai, tapi di belakang kita itu tidak ada apa-apa, tidak ada yang mengejar-ngejar. Sedangkan mereka yang lari adalah mereka yang dikejar atau mungkin dituntut akan suatu hal yang kita tidak tahu. Jadi fokuslah pada diri sendiri, fokuslah untuk bertumbuh, dan semoga kita semua di sini bisa melewati quarter life crisis ini dengan sehat. Dan aku ada satu rekomendasi lagu yang mungkin bisa menemani overthinking kalian kalau di malam-malam, yang bisa jadi refleksi, yaitu lagu Iqra karya dari Raim Laude. Nah, ini tuh lirik-liriknya sangat cocok buat quarter life crisis ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila mungkin perkataan saya menyinggung teman-teman atau mungkin tidak baik, saya mohon maaf. Saya Devita Indah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan perkara nanti, tetapi sekarang. Harta paling berharga bukanlah materi, tetapi tentang waktu.